semangat terus ya belajar di rumah. Perkenalkan, nama ibu adalah Ibu Magdalena Dewi Kusmawati. Kalian bisa panggil Ibu Lena. Bu Lena merupakan guru baru di SD Don Bosco dan akan mengajar di kelas 4. Bu Lena adalah wali kelas 4A, sedangkan Bu Rita wali kelas 4B. Jadi nanti Bu Rita sama Bu Lena akan saling membantu dalam mengajar kelas 4. Nah, pada pagi hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa, Ibu yang pimpin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, sekarang kami mau memulai pembelajaran. Berkati ya Tuhan, pembelajaran pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Agar pembelajaran hari ini juga dapat masuk dan agar kami dapat memahaminya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, sekarang mari kita mulai pembelajarannya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran yang pertama, yaitu keberagaman budaya bangsaku. Lebih tepatnya hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam suatu paragraf dari teks. Jadi nanti ada beberapa penggalan paragraf dari teks dan kita akan menganalisis apa gagasan pokoknya dan gagasan pendukungnya. Nah, sebelum kita lebih belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, kira-kira ada yang tahu tidak tentang apa itu paragraf? Ada yang tahu nggak, Nana? Nah, kalau belum tahu, mari kita belajar bersama-sama bersama Bu Lena. Nah, paragraf itu adalah gabungan beberapa kalimat yang terdapat dalam sebuah teks cerita atau teks bacaan. Dan di dalam paragraf terdapat satu gagasan pokok dan beberapa gagasan penjelas. Seperti itu ya Nana. Nah, setelah mengerti tentang paragraf, tentang pengertian paragraf tadi, bahwa yaitu beberapa kalimat dalam suatu teks, dan juga dalam paragraf itu biasanya terdapat satu gagasan pokok dan beberapa gagasan penjelas. Kira-kira ada yang tahu tidak sih apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Nah, kalau belum tahu, mari kita belajar bersama lagi. Pertama-tama kita akan belajar tentang gagasan pokok. Nah, ada yang tahu tidak sih apa itu gagasan pokok? Kalau gitu, kita belajar bersama yuk. Nah, sekarang gagasan pokok disebut juga sebagai gagasan utama. Apa sih maksudnya Bu Lena gagasan pokok, gagasan utama? Nah, gagasan pokok atau gagasan utama adalah ide utama atau kalimat inti atau pokok dari paragraf dalam suatu teks. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa paragraf itu ada beberapa kalimat dalam teks. Nah, gagasan pokok itu merupakan inti, kalimat inti. Kalimat yang nanti akan dijelaskan secara lebih detail. Contohnya misalnya kalian mau bercerita tentang kakak atau adik atau orang tua kalian. Nah, otomatis ide utamanya, oh ya aku mau bercerita tentang kakak. Jadi ide utamanya adalah cerita tentang kakak saya. Nah, seperti itu. Pokoknya inti, pokok dari suatu cerita tersebut anak-anak. Nah, seperti yang dijelaskan dalam paragraf tadi, gagasan pokok di setiap paragraf hanya ada satu, dan itu terletak di awal atau akhir kalimat. Misalnya kalimat pertama, kakakku yang baik. Kakakku adalah orang yang sangat baik. Dia adalah
orang yang bijaksana, dan lain sebagainya. Nah, itu berarti kalimat utamanya berada di awal kalimat, yaitu kakakku adalah orang yang baik. Selanjutnya adalah kalimat penjelasnya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang gagasan pendukung. Seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, sedikit-sedikit di gagasan pokok tadi. Nama lain gagasan pendukung adalah gagasan penjelas. Nah, sudah jelaskan berarti gagasan penjelas itu yang menjelaskan, yang mendeskripsikan, yang memberitahu lebih lagi. Nah, gagasan pendukung atau gagasan penjelas ini merupakan suatu kalimat yang berfungsi untuk menjelaskan gagasan pokok. Nah, kayak tadi contohnya ya, misalnya kalian mau bercerita tentang kakak kalian. Nah, habis itu paragraf kalimat selanjutnya itu kalimat yang menjelaskan kebaikan kakak kalian. Banyak gitu. Nah, gagasan penjelasan ini lebih dari satu kalimat, anak-anak. Jadi nggak cuma misalnya kalian mau menjelaskan kakak kalian tadi, pasti nggak cuma satu aja kan menjelaskannya, pasti panjang. Menjelaskan kakak saya, baik kakak saya, dan seperti itu. Gagasan penjelas ini lebih dari satu kalimat. Selanjutnya, gagasan penjelas ini berada di kalimat kedua dan seterusnya di setiap paragraf. Nah, benar kan, berarti gagasan penjelas tadi setelah kalimat pokok, setelah gagasan pokok ya. Jadi menjelaskan gagasan pokok tadi, misalnya yang tadi kakak jelaskan tentang kakak, dan itu dijelaskan lagi di kalimat kedua dan seterusnya. Ada yang kaget gak? Ya, siapa yang tadi sambil dengerin ada yang tidur? Nah, kali ini biar nggak ngantuk, biar fresh lagi, Bulena mau ajak kalian ice breaking sebentar. Kita akan ice breaking atau bermain tentang Simon berkata. Jadi, kalau Simon berkata, misalnya pegang rambut. Nah, kalian harus pegang ya. Kalau tidak ada kata Simon berkata, jangan diikuti. Oke? Mari kita mulai. Simon berkata, pegang mata. Simon berkata, pegang hidung. Ada yang salah nggak ini? Ikuti Simon berkata ya. Simon berkata, pegang perut. Simon berkata, pegang mulut. Pegang mata. Nah, siapa lagi nih yang salah? Kita sekali lagi ya. Kali ini dalam keadaan cepat. Simon berkata, pegang rambut. Simon berkata, pegang mata. Simon berkata, pegang hidung. Simon berkata, pegang pipi. Ya, bisa semua? Ya, mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Yeay. Ayo, siapa yang tepuk tangan? Tidak ada kata Simon berkata loh. Ya, sampai di sini aja ice breakingnya. Mari kita lanjutkan pelajarannya lagi. Nah, selanjutnya yaitu langkah-langkah menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ada langkah-langkahnya loh anak-anak, gak cuma kita asal menentukan aja. Nah, kita ada step-stepnya atau langkah-langkahnya untuk menemukannya. Apa ya langkah-langkahnya? Mari kita belajar bersama. Ada 4M untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung anak-anak ternyata. Yang pertama, membaca teks dengan cermat. Jadi kalian membaca teks, misalnya suatu cerita itu kalian baca. Oh ini cerita, misalnya kalian baca di paragraf pertama dulu. Setelah itu kalian menemukan kalimat utama atau kalimat inti di setiap paragraf. Nah, jadi langkah dari 4M tadi, yang pertama membaca, yang kedua menemukan kalimat utama atau kalimat inti dari setiap paragraf. Jadi setelah kalian membaca, kalian menemukan kalimat intinya dari setiap paragraf. Misalnya paragraf pertama, kalimat intinya di awal kalimat. Nah, nanti kalian tulis dulu, dicatat seperti itu. Selanjutnya yaitu menemukan kalimat penjelas di setiap paragraf. Nah, tadi kan kalian udah menemukan kalimat utamanya ya, otomatis kalian bisa menemukan kalimat penjelasnya di setiap paragraf.
Nah, setelah kalian menemukan kalimat penjelas tadi, kalian catat juga, ditulis di buku. Langkah keempat M yang terakhir adalah mengubah kalimat utama dan penjelas ke dalam kalimat yang lebih inti. Jadi misal tadi kalian sudah menemukan gagasan utama, gagasan pokok, gagasan penjelas dalam setiap paragraf. Nanti kalian rangkum bersama-sama, dan suatu teks itu nanti kalian bisa menemukan gagasan pokok dan gagasan penjelasnya yang semuanya keseluruhan, bukan cuma setiap paragraf. Tapi pada pagi hari ini kita akan belajar sedikit-sedikit dari menentukan kalimat utama atau gagasan pokok dan kalimat penjelas atau gagasan penjelas di setiap paragraf. Jadi cara menentukannya tadi ada 4M ya. Yang pertama membaca, yang kedua menemukan kalimat utama, yang ketiga menemukan kalimat penjelas, dan yang keempat yaitu mengubah kalimat utama dan penjelas. Selanjutnya kita akan belajar contoh menentukan gagasan pokok. Nah, di sini Bu Lena ada sedikit penggalan cerita satu paragraf dari buku tematik. Nah, pawai budaya. Nah, sebelumnya mari kita baca bersama-sama saja ya tentang pawai budaya ini, lalu kita menentukan bersama-sama di mana gagasan pokoknya berada. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, kira-kira dari penggalan cerita ini, paragraf 1 dari cerita ini, di mana ya gagasan pokok atau kalimat utamanya? Di mana coba? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Gagasan pokoknya berada di awal kalimat, yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Kok bisa sih Bu? Kok bisa gagasan pokoknya ada di kalimat utama, ada di kalimat yang pertama, di awal kalimat? Nah, coba kita baca selanjutnya. Kalimat setelah kalimat utama. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Berarti kalimat kedua menjelaskan pawai budaya yang ada di kampung Babakan tadi, anak-anak. Nah, oke, kalimat ketiga. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Nah, ini juga menjelaskan bahwa pawai budaya kampung Babakan tadi. Selanjutnya lagi, tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Nah, berarti itu yang dijelaskan tentang pawai budaya warga kampung Babakan kan? Nah, itu sudah jelas bahwa kalimat utamanya berada di awal kalimat. Kalimat yang pertama ya, yaitu yang pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Selanjutnya, kita setelah menemukan gagasan pokok, kita akan menemukan gagasan penjelasnya. Masih sama dengan tadi ya ceritanya. Nah, kalau misalnya tadi kalimat utamanya atau gagasan pokoknya berada di awal kalimat, berarti gagasan penjelasnya tentu saja di kalimat kedua dan seterusnya. Yang tadi menjelaskan tentang pawai-pawainya ya, yang menjelaskan tentang pawai budaya yang sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Jadi gagasan penjelasnya itu yaitu pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan nanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut dan terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Jadi gagasan penjelas ini yang menjelaskan menjelaskan gagasan pokok tadi. Nah, masih belum paham? Kita coba sekali lagi. Masih ada satu contoh lagi. Pertama, ini terusannya adalah paragraf kedua dari kisah tadi ya. Dari kisah pawai budaya tadi yang ada di buku paket. Pawai budaya.
Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih, berlengan panjang, serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Nah, ini gagasan pokoknya kira-kira di mana ya? Ada yang tahu tidak? Kalimat pertama menjelaskan tentang rombongan dari Maluku. Kalimat kedua menjelaskan lagi tentang rombongan laki-laki dari rombongan Maluku tadi. Kalimat ketiga rombongan perempuan sekarang. Kalimat keempat masih bicara tentang rombongan. Nah, berarti gagasan pokoknya berada di awal kalimat, yaitu gagasan pokoknya di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Nah, kenapa kok bisa ya? Seperti yang sudah dijelaskan Bu Lena tadi. Di kalimat selanjutnya itu menjelaskan tentang rombongan pawai Maluku tadi, kan rombongan dari Maluku tapi yang laki-laki. Selanjutnya yang kalimat kedua menjelaskan tentang rombongan perempuan dari Maluku. Lalu kalimat yang ketiga juga menjelaskan tentang rombongan itu, rombongan mereka. Nah, ini ada kata mereka, berarti kan menjelaskan tentang rombongan dari Maluku ini. Jelas sekali jika gagasan pokoknya ada di awal kalimat. Nah, setelah kita menentukan gagasan pokok tadi, sudah jelas kan gagasan penjelasnya di mana? Ya, betul sekali. Gagasan penjelasnya berada di kalimat kedua, kalimat ketiga, dan seterusnya. Selanjutnya ya, rombongan yang menjelaskan tentang rombongan laki-laki, rombongan perempuan, dan langkah mereka diiringi oleh tifa. Jadi gagasan penjelas itu yang menjelaskan tentang rombongan tadi. Nah, sudah paham kan anak-anak tentang gagasan pokok dan gagasan penjelas? Jika belum jelas bisa ditanyakan lewat Bu Lena melalui Teams atau melalui WhatsApp pribadi ya. Nah, sudah selesai hari ini. Semuanya gembira dan semangat terus ya, tetap belajar. Nah, sekarang kita akan tutup di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati pembelajaran pada pagi hari ini dari awal hingga akhir. Sekarang Tuhan, kami mau melakukan aktivitas yang lain. Tuhan tolong berkati agar apa yang kami lakukan dapat berhasil dan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati dan berkah dalam.